Perkenalkan, nama saya Misbahuddin, jabatan penyusun program anggaran dan pelaporan dari Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Mamuju. Mungkin boleh Pak perkenalkan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awaluddin Latif, jabatan saat ini selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mamuju. Untuk memulai perbincangan ini, saya akan bertanya terlebih dahulu, apa sih wawasan kebangsaan itu menurut Bapak? Definisi wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan itu kalau kita artikan secara harfiah terdiri dari dua suku kata, yaitu wawasan dan kebangsaan. Di mana istilah etimologisnya, wawasan berarti hasil mewawas, tinjauan, pandangan, dan dapat juga berarti konsepsi atau cara pandang. Wawasan kebangsaan juga sangat identik dengan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional, baik yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Kebangsaan sendiri itu berasal dari kata bangsa yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan kebangsaan mengandung arti ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, perihal bangsa, dan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Dengan demikian, wawasan kebangsaan itu dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, Pak, terima kasih. Tentang profesi kita sebagai ASN, membahas tentang itu, saya ingin bertanya, kenapa ASN harus paham tentang wawasan kebangsaan? Ya, sebagai ASN, satu, kita menjalankan roda pemerintahan sebagai penyelenggara negara, melaksanakan undang-undang untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi terkait tadi masalah wawasan kebangsaan itu, ya semuanya ada di situ, terkait mengenai sebagai warga negara, terkait dengan asal-usul dari suatu bangsa, dan kita melayani warga negara Indonesia. Terus yang terakhir Pak, penerapan nilai-nilai Pancasila di kantor itu seperti apa? Contoh kebiasaan-kebiasaan kecil di waktu kerja. Ya, nilai-nilai Pancasila itu kalau kita lihat dan simak, Pancasila itu sebagai dasar negara memiliki 5 sila kan. Pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kenapa penting kita menerapkan nilai-nilai dari 5 sila ke dalam tugas pokok dalam menjalankan aktivitas selaku abdi negara? Yaitu tadi, pertama ya cerminan dari sila pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita sebagai abdi negara itu betul-betul harus memegang prinsip ketuhanan dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai ASN atau abdi negara. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita itu sebagai abdi negara, sebagai ASN, ya kita sebagai ASN abdi negara itu harus patuh dan tunduk pada aturan yang ada, melayani masyarakat dengan seadil-adilnya, memanusiakan masyarakat untuk pelayanan-pelayanan, baik itu pelayanan dasar dan pelayanan yang lainnya. Terima kasih Pak.